profesi bidan, tapi saat itu sedang tugas belajar untuk S1 profesinya di saya. Saya ibu dari 2 orang putra. Apalagi ya, umur 35. Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah ya, gempa pertama itu di tanggal 29 Juli 2018. Itu saya posisi nggak di lokasi sebenarnya, karena waktu itu saya ada keperluan, terus ada keperluan pulang, dan waktu pulang itu saya perutnya nyeri. Itu saya waktu itu posisi lagi hamil sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Jadi pulang posisinya perutnya lagi nyeri, terus akhirnya USG, terus harusnya istirahat lah gitu di rumah. Nah, jadi gempa pertama kali itu di hari Minggu, itu saya lagi di rumah, tapi memang waktu itu di rumah Rara itu juga ngerasain gempa. Terus ngeliat berita, bukan ngeliat berita sih, ngeliat WA grup itu tuh rame gitu, bahwa ternyata lokasi pusat gempanya itu di Obel-Obel, yaitu di tempat tugas saya dulu. Jadi langsung waktu itu menghubungi teman-teman yang di sana. Itu beberapa nggak ada yang angkat waktu itu. Nah, berhasil 1 orang waktu itu, kalau nggak salah tetangga atau siapa ya, waktu itu 1 orang bisa dihubungi, itu bilang kalau memang lagi gempa besar dan ada yang sampai meninggal gitu. Nah, waktu itu jadinya saya udah nggak tenang gitu ya, walaupun posisi lagi sendiri juga lagi kurang sehat, tapi kok kayaknya rasa jiwa ininya terpanggil gitu kan. Saya tugasnya di sana, terus tapi saya nggak bisa langsung membantu secara langsung teman-teman yang kita gempa itu yang kayak cuman getaran saja gitu. Ini benar-benar gempa yang sampai merobohkan rumah, benar-benar rumah hancur lebur gitu. Terus syukurnya tapi posisi di Polindes, di rumah dinas saya waktu itu bangunannya alhamdulillah kuat sekali. Jadi tidak ada yang retak, tidak ada yang rusak, tidak seperti rumah-rumah warga yang hampir sebagian besar itu runtuh gitu ya, rusak gitu. Itu kan masih gempa pertama ya, anak sendiri. Jadi tanggal 30 nggak salah, besok paginya itu saya sudah langsung balik setelah pelantikan, langsung balik ke Obel-Obel gitu di tempat tugas. Nah, sampai sana ngelihat orang sudah di tenda pengungsian itu kayak haru, terus maksudnya gini ya gitu ya. Akhirnya ikut setelah sampai sana disambut sama teman warga segala macam, terus akhirnya ikut di sana. Jadi di sana itu ternyata mikirnya gempa itu hanya akan sekali gitu, karena itu sudah gempa yang besar banget. Ternyata banyak banget gempa susulannya baik yang skalanya kecil. Kalau skalanya kecil mungkin sudah nggak terhitung sampai beratus-ratus kali gitu kalau yang kecil. Nah, kalau gempa besarnya juga bahkan berulang-ulang. Jadi gempa besar bahkan itu kan tanggal 29 Juli ya, jadi tanggal 5 Agustus. Nah, 5 Agustus malah gempa lebih besar lagi, itu yang sampai kena Lombok Utara, yang korbannya sampai berapa itu ya, hampir ribuan kayak. Pokoknya malam itu saja itu sampai 500, karena kejadiannya itu malam hari. Itu hampir setiap hari Minggu itu ada besar lagi. Jadi waktu itu kan kalau ada bencana besar, karena di sana kalau misalnya gempa itu internet sama telepon itu benar-benar mati lampu, sama internet benar-benar putus gitu kan. Jadi untuk tahu kabar kita keluarga itu harus bertemu secara langsung. Nah, waktu itu saya kan posisi LDR dengan suami itu ada di Sumbawa. Jadi suami itu untuk tahu kabar saya, jadi suami itu harus datang gitu. Nah, setiap hari kalau udah ada bencana besar terus saya nggak bisa dihubungi, suami datang. Nah, ketika sudah kayaknya udah gempa besarnya berlalu, suami balik lagi. Seminggu depannya kayak gitu lagi. Nah, akhirnya sampai waktu itu kalau nggak salah sebulanan gitu, akhirnya karena gempa terus ternyata
potensi gempanya nggak cuman sekali dua kali gitu, akhirnya kan sampai sekolah diliburkan pas segala macam gitu kan. Akhirnya waktu itu suami sampai 3 bulan lebih akhirnya stay gitu bareng saya kayak gitu. Jadi gempanya itu memang benar-benar terus menerus gitu, nggak cuman sekali dua kali. Jadi benar-benar sampai orang-orang di sana itu 1 bulan penuh itu nggak aktivitas sama sekali. Jadi aktivitasnya ya cuman seputar di tenda, makan minum, terus selebihnya paling hanya pulang untuk membersihkan rumah, tapi belum sampai ke bekerja. Cuman kayak pulang ngeberesin bisa dibereskan di rumahnya, terus nanti benar-benar ditanggung sama ini waktu itu masih ada dapur umum yang dari BNPB. Mungkin saya ngerasa saya lebih kuat saya bilang kalau saya trauma banget itu enggak, karena mungkin yang paling membuat trauma dari orang-orang yang merasakan gempa itu adalah ketika dia gempa terus kondisinya rumahnya hancur, dan dia melihat kondisi rumah hancur, terus dia harus evakuasi dirinya sendiri sama keluarga, terus rumah hancur rusak. Itu yang mungkin paling membekas. Jadi sampai waktu itu ART saya setelah gempa kedua itu udah nggak mau lagi kerja, jadi saya cuma berdua karena seperti traumanya dengan bangunan yang itu. Nah mungkin ini asumsi saya gitu ya, karena saya nggak langsung merasakan gempa yang membuat rumah hancur dan saya sampai harus berusaha itu yang mungkin yang bikin saya nggak terlalu trauma gitu. Jadi saya masih bisa bertahan di sana menunggu sampai sebulan 2 bulan itu nggak minta pulang karena mungkin itu. Jadi setiap gempa itu alhamdulillah gempa saya berhasil melarikan diri, udah nggak kenapa-napa gitu. Mungkin itu yang titik ininya, karena saya lihat orang-orang apalagi yang sampai anaknya meninggal kan di sana ada korban, tapi nggak banyak sih di desa saya itu sekitar berapa ya untuk korbannya yang meninggal, satu kalau salah. Jadi itu di posisi remaja pagi ya, jadi hari Minggu karena masih pagi, biasanya remaja kan habis subuh tuh tiduran lagi ya, jadi dia tidur. Nah pas gempa jadi masing-masing menyelamatkan diri, dan anak ini nggak bisa diselamatkan sama orang tuanya itu. Dan waktu itu kan karena pertama kali ya jadi gempa besar, terus daerah kami itu dekat pantai, jadi ada potensi tsunami juga. Jadi anak itu hanya digeletakkan di pinggir jalan di dekat pustu dan ditinggal sama orang tuanya untuk menyelamatkan diri ke gunung gitu. Nah mungkin itu yang bikin trauma. Kenapa? Dan ketika saya di sana selama periode gempa itu nggak sampai hancur yang membuat saya harus trauma gitu loh. Kayaknya saya waktu itu pusat titik saya masalah tertinggi saya waktu gempa itu. Jadi kondisi saya kan lagi hamil, terus sama anak yang masih balita, dan posisi suami kan LDR. Nah waktu itu ibu saya sedang ibadah haji waktu itu, terus mertua saya di Aimal, terus ada adik saya dan ipar saya lagi hamil di Terara. Jadi posisi kami istilahnya nggak bisa bareng gitu. Jadi tapi tetap ada keinginan kuat untuk saya bisa ikut tetap stay di sana gitu. Jadi untuk mengamankan diri itu kayaknya nggak bertolak belakang gitu kan. Jadi di saat posisi itu, dan saya posisinya adalah tenaga kesehatan yang ketika gempa, ketika ada korban, saya yang harus di depan gitu. Tidak mungkin saya akan bisa melayani orang ketika saya masih harus menata diri saya sendiri, sibuk dengan emosi dan trauma saya sendiri kan. Nggak bisa melayani gitu kan. Jadinya posisi kita kan ketika ada gempa gitu, ada korban yang pusing, terus ada yang luka-luka, kita harus tetap stay di sana kan. Jadi kalau saya sendiri yang trauma, saya sendiri ketakutan, bagaimana saya akan melayani masyarakat gitu. Jadi saya setiap hari sebelum tidur saya afirmasi bilang gini, ya bukan afirmasi ya, saya pasrahin lah gitu, mikirnya gini, ya Allah kalau memang
nanti ketika saya tidur ada gempa besar atau ada tsunami atau segala macam yang akhirnya membuat saya meninggal gitu, matikan saya dalam keadaan floating gitu aja mungkin, jadi biar bisa tenang tidur kayak gitu kan. Jadi malah ada yang waktu itu saya ingat ada dokter yang lagi malah nanya, Mbak kok bisa ya makannya enak gitu ya, bisa setelah gempa dia bisa habis, sedangkan orang-orang itu nasi yang sudah dibuatkan sama BNPB itu nggak dimakan karena mereka masih trauma gitu kan, sedangkan saya bisa habis nasi satu. Terus waktu yang gempa besar yang saya bilang sampai gerbang jatuh itu kan posisi tetangga saya lagi habis masak ya, saya bisa makan sampai nambah, maksudnya kok nggak ngaruh gitu. Gimana ya, saya mikirnya kalau orang yang misalnya anggaplah korban gitu, masyarakat dia nggak makan, dia trauma, yang sakit dirinya sendiri gitu kan. Sedangkan saya kalau saya biarkan berlarut-larut seperti itu, saya harus tetap, saya lagi hamil, ada balita, ada anak saya, itu saya juga harus melayani masyarakat. Bagaimana saya akan tetap bertahan kalau saya nggak ini diri saya sendiri. Jadi selama gempa, alhamdulillah saya tidak ada keluhan nafsu makan menurun. Malah saya setiap hari tuh bikin sambal beruk ya, kalau sini kan ya boleh gitu, buat becing, terus makan dengan lahap, seperti itu. Jadi berusaha untuk dinikmati aja gitu. Ya kalau gempa ya lari, kalau waktunya makan ya makan kayak gitu. Cuma tetap khawatir pasti ya, orang pada balik ke kampungnya gitu kan, yang rata-rata di sana masyarakat ini ya trans gitu ya, jadi mereka pada jualin sapi segala macam balik ke daerah masing-masing. Saya dari orang luar malah cium di situ gitu kan, tetap ada perasaan nanti gimana. Cuma alhamdulillah mungkin karena dukungan juga, suami juga mendukung gitu, nggak, keluarga saya nggak bilang ayo balik ngapain tunggu situ, nggak bilang gitu. Jadi mendukung saya untuk menjalankan tugas di sini. Terus keluarga juga ya pasti mungkin manusiawi lah ya, maksudnya wajar kalau ayo di sini kumpul bareng keluarga itu, tapi tidak ada yang sampai menghalangi saya untuk kembali tetap bertugas gitu dengan kondisi gempa seperti itu. Jadi dengan kondisi saya waktu itu sedang hamil, kurang sehat, terus saya dilihat keinginannya kuat untuk balik, untuk bisa membantu, ya didukung, untuk diizinkan gitu untuk balik dan tahan. Jadi dukungan yang itu sampai sekarang, maksudnya sampai setelah pasca gempa juga tetap. Jadi di dinas ada, kemudian dari Ikatan Kebidanan Indonesia ada tetap, terus sesama teman kerja juga tetap. Jadi maksudnya nggak sendiri kan di sana, tetap banyak teman-teman yang memang kita walaupun dengan kondisi mereka tetap stay di sana, tetap pikir di sana gitu. Jadi dukungannya ya memang dari awal gitu. Sama ini anak kan waktu itu mungkin karena saya ngerasa saya sudah sama anak saya gitu, saya bisa melihat dia dia juga ketika ada gempa itu yang mungkin entah energi dia yang ngalir ke saya, ataukah karena melihat ibunya tidak panik, dia juga nggak panik. Jadi kan sama-sama sama-sama bisa berjalan. Kalau saya ngeliat anak saya bakalan panik mungkin saya juga nggak tenang gitu kan di sana. Cuman sama saya berdua, dia main seperti biasa segala macam gitu, nggak ngerasa gitu. Tapi kan memang rata-rata kalau anak-anak di sana ya nggak trauma, ada sih mungkin beberapa trauma yang mungkin kayak saya bilang tadi, ketika gempa dia berada di dalam dan ngelihat rumah runtuh, itu mungkin yang membekas. Selain itu sih biasa aja main segala macam. Jadi mungkin itu yang bikin saya tenang aja. Tadi kan semua orang istilahnya gempanya sama, tapi bagaimana dampaknya ke diri sendiri itu kan tergantung penerimaan ya. Kayak jadi bilang perumpamaan analoginya yang kayak garam ditaruh di air gelas gitu ya, sama garam ditaruh di air lautan, nah seperti itulah mungkin. Jadi alhamdulillahnya waktu itu saya bisa menyikapi dengan saya merasakan saya bisa melalui dengan baik gitu ya, karena mungkin memang pertama gempa besar, melihatnya Masya Allah ya, gempa besar, ternyata kita juga
ngerasain lu yang kayak di TV-TV gitu lah ya. Ngeliatnya kayak gitu orang kalau misalnya ngeliat gempa-gempa kayak gitu kayak yang di TV ya bang, ternyata kita bisa loh sampai di titik ngerasain gempa terus apa namanya sampai orang ngungsi yang mungkin pesannya ya itu yang pertama benar-benar penerimaan diri bagaimana menyikapi sikap kita menghadapi masalah itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalani kehidupan selanjutnya kemudian terutama dukungan dari orang-orang terdekat itu sih. Jadi untuk kedepannya apapun misalnya ada musibah segala macam kalau ada trauma kalau ada apa mungkin manusiawi gitu tapi bagaimana kita biar nggak berlarut-larut